Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan optimasi industri tahun 2022, selamat datang di modul 4. Jadi modul 4 ini akan menandakan pencapaian kalian dalam menyelesaikan setengah dari keseluruhan modul yang akan kita bahas di praktikum optimasi dan statistik industri. Di modul 4 ini nantinya kita akan membahas mengenai queuing teori atau biasa kita kenal dengan teori antrian. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan praktikum terlebih dahulu. Tujuan praktikum dari modul 4 ini, yaitu pertama, praktikan dapat memahami permasalahan-permasalahan mengenai antrian dalam sistem yang nyata. Kedua, praktikan dapat memahami materi dan konsep dari teori antrian. Dan ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan teori antrian dalam memecahkan permasalahan dalam sistem antrian. Lalu, kita akan membahas mengenai materi dari teori antrian. Teori antrian sendiri pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, yaitu seorang insinyur dari Denmark pada tahun 1909. Teori antrian adalah teori model yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Bagi sebagian orang, antri merupakan hal yang membosankan, dan sebagai akibatnya, terlalu lama mengantri akan menyebabkan pelanggan itu biasanya kabur. Untuk mempertahankan pelanggan, biasanya instansi atau perusahaan akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, di mana pelayanan yang terbaik itu diantaranya adalah dengan memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak terlalu lama mengantri atau pelanggan tidak dibiarkan terlalu lama menunggu. Tetapi dampak pemberian layanan yang cepat akan menimbulkan biaya yang membengkak bagi perusahaan karena harus menambah fasilitas baru. Maka dari itu, suatu asumsi yang sangat penting dari teori antrian adalah apakah sistem mencapai suatu keadaan keseimbangan atau dinamakan steady state. Ini berarti diasumsikan bahwa ciri-ciri operasi seperti panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu akan memiliki nilai konstan setelah berjalan selama suatu periode waktu. Kemudian ini ada struktur umum model antrian yang memiliki dua komponen utama, yaitu pertama ada garis tunggu atau antrian atau queue, dan yang kedua ada fasilitas pelayanan atau service facility. Nah, nanti ini pelanggan akan menunggu untuk memasuki fasilitas layanan, kemudian menerima pelayanan, kemudian keluar dari sistem layanan. Nah, selanjutnya ada aturan antrian. Dalam prakteknya terdapat beberapa aturan antrian yang biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu ada first in, first out, di mana pelanggan yang datang terlebih dahulu, maka akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya seperti di gardu tol, atau di teller, di kasir, di loket. Kedua ada last in first out atau last come first serve. Yang terakhir datang maka akan terlebih dahulu dilayani. Contohnya pada sistem antrian dalam lift untuk lantai yang sama. Contoh lainnya di pembongkaran barang di truk. Ketiga ada priority service, yaitu pelayanan di mana prioritas pelayanan diberikan kepada yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan mempunyai prioritas lebih rendah meskipun telah tiba terlebih dahulu. Contohnya yaitu ketika berada di suatu pesta, tamu-tamu yang dikategorikan sebagai VIP akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian keempat, ada service in random order, yaitu pelayanan di mana panggilan berdasarkan pada peluang acak. Tidak masalah dengan yang datang lebih dahulu atau yang datang di akhir. Contohnya yaitu ketika kita melaksanakan ujian global. Kita melakukan panggilan untuk praktikan yang melaksanakan ujian global itu secara acak. Kemudian kelima ada general service discipline, yaitu pelayanan yang mempunyai aturan dan tata tertib yang berlaku umum dan ditaati bersama. Selanjutnya ada model struktur antrian. Terdapat 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi pada sistem antrian. Pertama adalah single channel, single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan, dan single phase berarti hanya ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya adalah sebuah kantor pos yang hanya mempunyai satu
loket pelayanan dengan jalur satu antrian. Contoh lain adalah di supermarket yang hanya memiliki satu kasir sebagai tempat pembayaran. Kedua ada single channel multi-phase. Single channel multi-phase berarti sistem antrian jalur tunggal dengan tahapan berganda. Ini menunjukkan ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sebagai contoh adalah pencucian mobil, terus ada juga di tukang cat mobil, dan sebagainya. Ketiga, ada multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh satu antrian. Contohnya adalah antrian pada sebuah bank dengan beberapa teller, atau antrian pada loket tiket atau karcis yang dilayani oleh beberapa pegawai loket. Terus contoh lain juga ada di pembayaran dengan beberapa kasir. Dan terakhir ada model struktur antrian multi-channel multi-phase. Nah, multi-channel multi-phase ini menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga terdapat beberapa pelanggan atau lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu yang bersamaan. Contohnya adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit, dimulai pada pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai dengan pembayaran. Contoh lain yaitu registrasi ulang mahasiswa baru pada sebuah universitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus queuing teori. Ada sebuah studi kasus mengenai pintu tol Kebonagung yang terletak di kawasan Kebonagung, Kota Pasuruan. Tol ini menghubungkan kota Surabaya dan Malang, memiliki 10 gardu tol dengan 5 petugas tol atau kita sebutnya server. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan atau customer-nya mengikuti distribusi Poisson, yaitu 35 kendaraan per jam. Petugas tol dapat melayani rata-rata 45 kendaraan per jam. Analisis menggunakan teori antrian kemudian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem antrian yang dimiliki oleh pintu tol Kebonagung termasuk dalam kategori yang efektif dengan parameter sebagai berikut. Pertama, ada tingkat utilitas server. Kedua, ada kemungkinan para server tidak bekerja. Ketiga, ada jumlah customer rata-rata dalam antrian. Keempat, jumlah customer rata-rata dalam sistem. Kelima, ada waktu menunggu dalam antrian. Keenam, ada ekspektasi waktu menunggu dalam sistem. Dan terakhir, ada nilai kemungkinan untuk customer masuk dalam sistem keseluruhan dan menunggu pelayanan. Kemudian kita akan melakukan running program. Untuk pengolahan datanya, kita menggunakan POM-QM. Kita buka dulu. Kemudian untuk modulnya langsung pilih waiting lines yang MMS karena kita melakukan pendekatan multi-channel system. Title-nya nanti diisi kelompok dan sesi, tapi karena ini contoh saja, isi tol Kebonagung. Karena tidak ada faktor biaya yang akan dianalisis, maka kita pilih no cost, selanjutnya di OK. Arrival rate-nya kita isi 35. Service rate-nya 45, number of servers-nya 10, karena tadi ada 10 gardu tol, time unit-nya jam, desimalnya 4, kemudian di-solve. Ini hasilnya, jadi di sini didapat hasil berupa nilai-nilai yang nanti kita akan gunakan untuk analisis lanjutan. Di sini kita dapat average server utilization, yaitu sebesar 0,0778, yang artinya tingkat kegunaan server atau dalam studi kasus ini yaitu putol, petugas tol, terhadap probabilitas yaitu sebesar 0,0778 atau 7,78%. Terus di sini ketemu average number in the queue atau rata-rata jumlah customer yang antri yaitu tidak ada atau 0. Lanjut, average number in the system 0,778. Terakhir ada average time in the system atau waktu yang dibutuhkan untuk antri sampai dengan selesai dilayani yaitu selama 1,3 menit atau 80 detik. Selanjutnya kita akan analisis table of probabilities.
Dari tabel ini, kita akan mendapatkan probabilitas atau tingkat kemungkinan customer yang dilayani dalam sistem, yaitu sebesar 0,4594 atau 45,94% dalam satuan waktu. Lanjut, sensitivity to non-servers. Nah, dalam sensitivity to non-servers, kita akan mendapatkan hasil, yaitu berupa perbandingan antara sebelum dan sesudah dilakukan penambahan jumlah server, atau dalam kasus ini adalah jumlah putol atau petugas tol. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa average server utilization yang semula tadi bernilai 0,0778 sekarang menjadi 0,1556. Yang berarti periode siklus server yang sebelumnya bernilai 7,78% sekarang menjadi 15,56% dari keseluruhan waktu kerjanya. Untuk waktu menganggur server yang semula bernilai 92,22% sekarang menjadi 84,44%. Jumlah rata-rata orang dalam antrian sebesar 0 dan jumlah rata-rata orang dalam sistem ketemu 0,778. Rata-rata waktu menunggu dalam antrian dan rata-rata waktu menunggu dalam sistem, baik sebelum dan sesudah dilakukan penambahan server, nilainya tetap tidak berubah atau konstan. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dari sistem yang ada masih kurang. Karena jika dilihat kembali pada soal, kedatangan customer yang dalam kasus ini berupa kendaraan hanya berjumlah 35 kendaraan per jam, sedangkan server dapat melayani rata-rata 45 kendaraan per jam. Cukup sekian penjelasan dari modul 4, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.